Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan hidayah dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk menikmati indahnya Islam, menikmati thalabul ilmi yang merupakan ibadah yang wajib di Masjid Baitus Salam pimpinan cabang Muhammadiyah Tempel dengan berbahagia. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan keringatnya, jerih payahnya sehingga kita dapat bersama-sama meniti jalan yang lurus, jalan Islam, jalan iman dan jalan ihsan. Baik, pada kesempatan hari ini perlu kita pahami bahwasanya insyaallah pada dars atau pelajaran yang diampu oleh Al-Faqir yang sudah diperkenalkan oleh Bapak Sunarto tadi, insyaallah kita akan membahas tentang kitab Qatrul Ghaith fi Syarhi Masail Abil Lais. Sebelum kita masuk ke kitab dan pengarang, muallif dan lain sebagainya, perlu kiranya kita memahami mengapa kita belajar kitab ini. Baik, yang pertama kita perlu mengetahui yaitu rukun-rukun agama, arkanuddin. Arkanuddin atau rukun-rukun agama itu ada 3. Sebagian ada yang mengatakan 4. Para ulama dan salafus saleh itu mengatakan itu 3. Hal ini diambil dari hadis Jibril yang ketika itu seraya Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpakaian putih-putih, la yura minhu atharus safar, dan tidak dilihat darinya atharus safar, bekas perjalanan. Fa asnada rubbatahu ila rubbatihi, maka Jibril duduk berhadap-hadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ma huwal Islam, apa itu Islam? Antu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi. Al-Islam wa nantashhada an la ilaha illallah wa an tuqimus shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baita wa shaum ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Apa itu Islam? Islam adalah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan tiada nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah apa? Selanjutnya adalah iqamatus shalah, saya mendirikan salat. Lalu ita'iz zakah, mendirikan zakat, menunaikan membayar zakat. Dan selanjutnya adalah siam Ramadan dan berpuasa Ramadan, dan hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji. Itulah apa itu Islam. Lalu bertanya setelahnya itu ma huwal iman. Nah, ketika Nabi menjawab itu tadi, Nabi malaikat Jibril seraya berkata, sodakta, kau benar. Dan para sahabat bingung ketika itu, loh gimana ini bertanya tapi kok tiba-tiba bilangnya engkau benar. Seolah-olah menyoal.
Yang selanjutnya, apa itu iman? Mahwal iman. Al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu apa? Iman itu kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan dengan hari akhir, wa bil qadari khairihi aw syarrihi, dan dengan qadar khairihi, yang baik-baik, dan syarrihi, dan yang buruk-buruk. Ini adalah pertanyaan tentang iman. Lalu menjawab kembali, sodaqta, kau benar. Dan yang terakhir adalah mahwal ihsan. Apa itu ihsan? Apa itu ihsan? Dan dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita melihatnya. Fa in lam takun tarahu, jika kalian tidak bisa untuk berbuat seperti demikian, maka fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihatmu. Dan selanjutnya ada perkataan tentang mahiyas sa'ah dan asyratus sa'ah. Apa itu hari kiamat dan tanda-tanda hari kiamat. Dari yang 3 pertanyaan awal tadi, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, para ulama merumuskan bahwasanya pokok-pokok ajaran Islam itu ada 3. Islam, iman, ihsan. Yang Islam pembahasan tadi yang dimulai dari syahadat hingga haji dirumuskan oleh ulama menjadi yang namanya fikih. Nah ini fikih dirumuskan menjadi fikih. Yang kedua, dari bab-bab iman yang dipelajari dari awal antuminu billah hingga terakhir bil qadari wa khairihi wa syarrihi, itu dirumuskan ulama menjadi aqidah. Dan yang terakhir al-ihsan, itu dirumuskan oleh ulama menjadi tasawuf. Ya, ini hal yang sangat penting untuk kita pahami. Maka dari itu hal-hal pokok yang harus kita ketahui itu ada 3, yaitu akidah untuk membenarkan iman kita, dan fikih itu tadi itu untuk membenarkan cara ubudiyah ibadah kita. Dan yang terakhir adalah ihsan dan tasawuf itu tadi untuk membenarkan bagaimana muamalatul qalb, jadi cara berinteraksinya hati dengan Allah Subhanahu wa taala maupun dengan makhluk-makhluknya. Jadi 3 pokok ini yang harus kita ketahui. Karena pokok yang itu tadi sangat penting itu, kita mempelajari satu persatu. Dan yang pertama yang kita pelajari dirumuskan para ulama adalah usuluddin, pokok-pokok agama atau yang disebut akidah itu tadi. Dan akidah ini perannya sangat penting, karena jika kita ibadah benar saja tetapi akidahnya menyimpang, maka belum tentu selamat di dunia dan akhirat. Ini menjadi hal yang sangat penting. Maka dari itu ulama-ulama dalam kitab-kitabnya seperti dalam Risalatul Jami'ah dan lain sebagainya, itu membagikan bab akidah di paling depan, lalu di fikih itu yang tengah-tengah, tasawuf dan itu yang terakhir. Baik, itulah mengapa kita harus belajar akidah. Dan yang selanjutnya tentang kitab Qatrul Ghaith fi syarhi masaili Abi Laits. Kitab Qatrul Ghaith ini kalau dimaknakan adalah tetesan hujan, tetesan awan ya. Qatrul Ghaith tetesan hujan atau tetesan dari awan. Fi syarhi masail Abi Laits salam, bayan atau penjelasan masalah-masalah yang itu dirumuskan oleh Abi Laits As-Samarqandi. Baik, kitab ini dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i. Jadi, mengapa dipilih kitab ini? Karena pertama, kitab ini membahas tentang akidah yang paling dasar. Memang karena kita
mempelajari yang paling dasar lalu naik dan naik. Itu yang pertama. Maka dari itu uslubnya sangat mudah untuk dipahami dan dicerna. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena muallifnya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, ketika itu Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika naik haji ke Mekah juga berguru kepada Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, berguru dan juga berkawan, berteman. Maka dari itu pemahaman akidah Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Syekh Nawawi Banten Al-Jawi ini, itu insya Allah sama. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terhadap Syarah Masail Abillah As-Samarqandi. Nah, ini atau yang ma'ruf terkenal dinamakan Kitab Samarqandi. Kiai Haji Ahmad Dahlan ketika itu mengajar akidah dan memiliki murid namanya Kiai Jazuli bin Mas'ud. Kiai Jazuli bin Mas'ud ini beliau lenggahi di Kota Gede. Nah, dan juga membuat kitab akidah namanya Kitab Ngaqaidul Iman. Kitab Ngaqaid ini diambil dari banyak kitab. Yang pertama adalah kitab Sanusi, dan yang kedua kitab Samarqandi yang akan kita pelajari ini, dan yang terakhir adalah kitab Akidah Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi tiga kitab itu jika disandingkan dengan hal sama, tentunya hal tersebut merupakan akidah yang selaras, yang itu benar-benar berakar dari akar keilmuan ulama-ulama Muhammadiyah, dan juga tidak mengambil dan mencomot sana sini dari ulama-ulama yang lain. Nah, itu hal yang perlu kita pahami mengapa kita memilih kitab ini. Dan insya Allah kita akan membahas setiap Sabtu yang jadwal saya kitab ini hingga selesai. Baik, untuk selanjutnya, karena sudah dipahami mengapa memilih kitab ini, kita masuk ke biografi Imam Nawawi, Syekh Nawawi. Sinten to Syekh Nawawi ini? Jadi Syekh Nawawi itu adalah bernama Abu Abdul Mukti Al-Allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar ibn Arabi bin Ali At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i. Jadi Syekh Nawawi niku asmane Muhammad Nawawi bin Umar bin Urbiyah bin Arabi bin Ali At-Tanari Al-Bantani. Jadi Syekh Nawawi ini aslinya saking Banten nggih. Aslinya dari Indonesia, saking Nusantara. Tetapi perlu kita ketahui ketika Mekah ini belum menjadi Mamlakah Saudiyah, belum menjadi Arab Saudi ketika zaman dahulu, masih Hijaz, masih ikut ke Daulah Utsmaniyah. Itu perlu kita ketahui bahwasanya ulama-ulama yang asalnya dari Nusantara, dari Indonesia itu sangat banyak sekali yang itu mengajar di Mekah. Jadi jangan kaleng-kaleng. Jadi ulama-ulama Indonesia ini yo dulu ampuh-ampuh tenan. Kok bisa? Ya bisa. Itu soalnya ditengarai karena mereka boleh ngajar dan ngajar di Masjidil Haram. Ngajar di Masjidil Haram, ada juga yang ngajar di Madrasah Sholatiyah, ada yang ngajar di Madrasah Darul Hadis. Nah, itu macam-macam nggih. Ini sangat keren sekali karena sampai hari ini kita merindukan masa-masa yang seperti itu. Ulama-ulama, maka dari itu ulama-ulama dari Jawa khususnya itu dulu kalau belajar mainstreamnya ke Mekah nggih. Karena ke Mekah ketika itu sangat kondusif dan memang ulama-ulamanya ya ulama asal Nusantara nggih. Nek wong niku nek misalkan sinau karo wong sing misah nopo nggih, masih kenal, masih jenis niku kan nggih lebih enak nantinya. Kalau bingung ya bisa tanya-tanya. Jadi itu. Jadi maka dari itu Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke sana untuk bertemu ulama-ulama ini. Salah satunya nggih Syekh Nawawi ini, dan juga
Syekh Mahfud Termas dari Pacitan itu juga menjadi ulama. Bahkan Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi ketika itu menjadi imam Masjidil Haram ini itu dari Padang. Dan ini menarik memang dulu karena banyaknya orang Jawa yang di sana, yang di Mekah dan manapun itu, maka seluruh Indonesia baik dari Sumatera atau Kalimantan, Sulawesi dan lain sebagainya itu tetap disebut Al-Jawi wong saka Jawa. Jadi Al-Jawi itu dulu termasuk semua Indonesia itu namanya Al-Jawi karena itlaqul juz' yuridu bihi al-am, yuridu bihi al-kull. Jadi seperti itu. Menisbatkan juzuk yaitu Pulau Jawa sebagian untuk maksudnya mengibaratkan semuanya, maksudnya semua Indonesia dan Nusantara ketika itu. Dan banyak sekali ya, seperti Kiai Fakih Mas Kumambang. Kalau di Jogja itu dulu ada Kiai Bakir Tenglangi niku juga di kesana. Itu masih ada hubungan darah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, termasuk kalau saya cerita bahwa kemarin saya ke Mekah niku nggih muridnya Syekh Yasin Padang, muridnya Syekh Yasin Padang namanya. Itu ke sana saya meminta belajar sebentar ketika umroh. Itu ke khalifahnya, ke muridnya Syekh Yasin Padang, yaitu yang di Darul Hadis itu di sana. Nggih, seperti itu. Dan selanjutnya adalah Wulida bi Qaryah Tanara. Nah, ini teng Banten itu ada namanya desa namanya Tanara. Pada tahun 1230 Hijriah atau yang bertepatan dengan Al-Muwafiq sanata alf wa samanumiyah wa salta'ash, yang bertepatan dengan 1813. Nah, dan yang itu dilahirkan dalam keluarga yang sangat religius, orang tuanya religius, lingkungannya religius dan lain sebagainya. Karena memang Banten ketika dulu masih Kesultanan Banten itu masih karena sultan jadi Islam jadi masih religius. Baik, dinamakan Muhammad Nawawi. Mengapa dinamakan Muhammad Nawawi? Karena yang pertama Muhammad itu tafaulan, tabarukan. Jadi supaya tabarukan bi Sayyidil Mursalin, tabarukan dengan yang itu dari Nabi Muhammad SAW, dinamakan yang sama supaya insya Allah namanya itu berkah. Karena nama itu adalah doa dan Muhammad itu juga artinya yang terpuji. Maka dari itu nama itu merupakan doa. Itu yang pertama. Yang seperti juga kita lakukan sekarang, nama saya juga Muhammad awalnya supaya untuk sama-sama tafaul tabaruk supaya namanya sama supaya barokah. Dan yang kedua adalah Nawawi, Muhammad Nawawi. Mengapa dinamakan Nawawi? Nah, bapaknya ini ingin anaknya seperti Imam Nawawi. Jadi benten Syekh Nawawi Banten dan Imam Nawawi Dimashqi, itu dua orang yang berbeda. Kalau Syekh Nawawi Banten itu ya Syekh Nawawi dari Banten, Muhammad Nawawi yang ngajar di Masjidil Haram. Dan yang kalau Syekh Imam Nawawi, nah itu Imam Nawawi yang bernama Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Suma Dimashqi, itu dari Damaskus imam. Yang sudah terkenal sekali Imam Nawawi ini adalah imam muhaddits yang memiliki syarah Sahih Muslim dan juga imam muharrir madhab Syafi'i. Jadi kalau ditanya al-mu'tamad fi madhab Syafi'i, hal-hal yang mu'tamad di madhab Syafi'i itu yang diputuskan Imam Nawawi. Jadi banyak sekali Imam Nawawi kitab-kitabnya. Dan kitabnya itu kitab-kitab yang itu gede-gede, berjilid-jilid dan itu merupakan kitab-kitabnya para pakar. Maka dari itu supaya anaknya ingin menjadi seperti Imam Nawawi, maka dinamakanlah anak tersebut Nawawi. Nah, akhirnya Syekh Muhammad Nawawi Banten itu juga doanya terkabul.
doa orang tuanya terkabul. Bagaimana terkabul? Nanti kita akan jelaskan. Dzakara sahib kasyfudunun, sahib kasyfudunun adadan min tasanifihi allati balagat bid'an wa tis'ina kutuban fi asnafil ulum wal funun wa min tafsir wal hadis wa mustalahuhu wal fiqh wa mustalahihi wal fiqh wa usulihi wa tauhid wa tasawuf wa nahwi wa sarf wa tasrifihi. Jadi Imam Nawawi ini karena tadi didoakan seperti Syekh Nawawi ini karena didoakan seperti Imam Nawawi yang banyak tasonif atau karangannya, doanya terkabul. Syekh Nawawi Banten ini akhirnya memiliki sekitar bid'an wa tis'ain 90-an kitab ya, 90-an kitab berbahasa Arab semuanya. Nah, dan mu'dham sebagian besarnya itu tercetak, kitabnya dicetak. Salah satunya ya niki. Jadi kitab Qadrul Qais ini, dan masih banyak lagi. Ada Mirahul Labid, ada Nurul Zulam, ada dan lain sebagainya. Kasyifatus Sajjad dan lain sebagainya. Wa qad nala kitabuhu At-Tafsir Al-Munir li Ma'alim Tanzil Al-Mufassir an wujuhi mahasini At-Ta'wil Al-Musammi Rahul Labid li kashfin ma'ani Quran Majid mahallu ijabi ulama Mesir. Jadi salah satu kitabnya yang itu dinamakan Mirahul Labid tafsirnya Imam Nawawi, tafsirnya Syekh Nawawi ini itu sangat bagus sekali. Maka dari itu ulama-ulama yang dari Mesir itu sangat terkesan kaget dan wah kabeh tenan iki kitab iki. Akhirnya diundanglah Syekh Nawawi itu ke Mesir. Fad'auhu ila Misr fa'akramu maswah wa qaddaru nazlah wa analu rutbatasy syaraf. Jadi diundang ke Mesir, dihormati dan jadi eluk-elukan dan digelari oleh ulama-ulama Mesir yang kalau kita katakan Mesir itu kan ulama Al-Azhar itu Sayyid Ulama Al-Hijaz. Digelari Syekh Nawawi Jawi ini dari Banten ini Nusantara mau Indonesia ini dinamai Sayyid Ulama Al-Hijaz. Jadi Sayyid pemimpin ulamanya Hijaz. Padahal orang Indonesia ini bukan orang Arab, tapi dinamakan pemimpinnya ulama Hijaz. Nah ini sangat menarik sekali. Maka dari itu jangan karena kita orang Indonesia, orang Jawa maka nggak tahu apa-apa dan enggak. Dulu ceritanya ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Jawa ini ceritanya sangar-sangar dan ilmunya memang masya Allah. Maka dari itu kita memang harus bergiat hati. Mereka aja bisa kok, kenapa kita enggak? Tetapi harus diiringi dengan belajar yang itu benar-benar seperti ulama. Mahimmatihi al-azimah fi fil husul ala al-ulumi diniyah wa rusbati syarifah fil ain faqad kana syekh rajulan sakhiyan taqiyan zahidan mutawadhi'an layyinal janib muhibban lil fuqara wal masakin habbahu lil ulama il amilin. Jadi ini diceritakan salah satu manaqibnya bahwasanya Syekh Nawawi ini rajul yang zuhud, yang bertakwa dan tawadhu, meskipun dinamai Sayyid Ulama Al-Hijaz. Dan ini memang salah satu simatil ulama gitu. Salah satu sifat-sifat ulama itu tidak takabur, tidak sombong dan lain sebagainya. Nah, inilah yang harus ulama seperti inilah yang harus kita ikuti. Rahimahullah Syekh Al-Jawi ghafarahu ikhtarallahu li jiwarihi wa huwa qa'im baina dafati kitabil minhaji talibin lin Nawawi nawiyan syarhahu wa halla al-fadhihi wa lam yutim ba'du mimma nawahu faqad tawaffahu Allah fi awakhir Syawal sanata 1314 al-muwafiq sanata 1800 wa Tisun Watsin di Makkah Al-Mukarramah. Jadi Imam Nawawi dipanggil dan
meninggal dunia, wafat ketika, jadi ini penting ya, wafat ketika menulis syarah dari kitab Minhajut Thalibin dari Imam Nawawi. Nah, jadi ini merupakan hal yang sangat penting karena orang akan meninggal sesuai apa yang ia perbuat dalam hidupnya. Jadi kalau orang itu ibadah terus, nanti bisa meninggal ketika sujud. Nah, sholat meninggal ketika sujud dan lain sebagainya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya al-khatimah, meninggalnya seorang itu seperti apa yang diamalkan dalam hidupnya. Kalau misalkan wong iki hidupnya hidupnya bermaksiat dan melulu dan nanti aku nek meninggal yang penting ngawalke la ilaha illallah insyaallah selamat. Nah, ini ghalibnya ya tidak bisa. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain cerita. Tetapi ya sunatullahnya seperti itu. Dan Imam Nawawi ini meninggal ketika mengarang kitab. Karena meninggal ketika mengarang kitab. Jadi ini sangat keren sekali nih. Meninggalnya ulama ketika mengarang kitab. Kitabnya Minhajut Thalibin punya Imam Nawawi. Minhajut Thalibin ini merupakan kitab fikih yang dalam mazhab Syafi'i itu paling tinggi derajatnya. Jadi ketika itu Syekh Nawawi sedang menyiapkan syarah dan akhirnya meninggal. Jadi syarah itu penjelasan dari lafaz-lafaz yang ada di kitab tersebut, meninggal. Nah, dan dikuburkan wadu fi nabi ma'laqari bi marqadihi min marqadi Sayyidatin Nisa Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dikubur Syekh Nawawi ini di Ma'la gitu. Di Ma'la itu kalau misalkan dari Mekah, dari Masjidil Haram itu arah ke Jumaizah. Jadi mungkin menawi enten badhe umroh, badhe haji nggih mangke saged menyempatkan ke Ma'la nggih. Di Ma'la itu banyak yang dikuburkan nggih. Salah satunya adalah ibunya Nabi Muhammad SAW atau ya seperti itu. Dan banyak sekali nggih ulama-ulama di sana. Dan ini juga para sahabat nggih. Sayyidatun Nisa Asma binti Abi Bakar juga dikuburkan di sampingnya Imam Nawawi, Syekh Nawawi ini. Dan juga di sampingnya ada di samping Syekh Nawawi dikuburkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar Khatimatul Muhaqqiqin itu ulama besar yang juga dikuburkan di samping Syekh Nawawi di Ma'la. Nanti monggo menawi enten kesempatan ya saged nilii. Itu adalah biografi dari Syekh Nawawi yang insya Allah sudah jelas, sudah tahu kita mengapa kita milih ini dan biografinya dan tingkat kepakaran ulamanya. Insya Allah kita akan menghatamkan kitab ini. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan, ke muqaddimah ya. Karena kitab itu sebelumnya susunannya begitu. Jadi ada muqaddimah dulu, ada pengantar, baru masuk kitab, baru masuk materi. Dan muqaddimah yang paling awal biasanya di dalam kitab itu adalah basmalah. Mengapa basmalah? Nah, ini perlu kita sampaikan. Yang pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam pelajaran hari ini, dalam kelas kali ini kita akan bersama-sama membaca matan, lalu nanti Al-Fakir menjelaskan tentang syarahnya. Jadi kalau kita membaca matan bersama-sama itu langsung afdol, supaya kita juga mendapatkan limpahan ilmunya dan barokahnya. Jadi monggo sareng-sareng maos Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu muqaddimahnya. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman wa khassa ba'dhu ibadihi bit ta'at wa ba'dhum bil isyan. Jadi yang pertama
tulis dan juga dikatakan itu bismillahirrahmanirrahim. Lalu alhamdulillah, puji syukur alladzi hadana lil Islam, yang telah menunjukkan kepada kita agama Islam, wal iman, bersyukur pada Allah bahwasanya telah menunjukkan pada kita agama Islam dan iman itu tadi. Wa khassabatu ibadihi bi ta'at, dan mengkhususkan sebagian hambanya untuk berbuat taat. Ini penting karena kita pahami wa ba'dhum bil isyan, dan sebagiannya kepada kemaksiatan. Jadi bagaimana maksudnya kok mengkhususkan hambanya bil ta'at dan hambanya yang lainnya dengan maksiat? Ini terkait tentang pemahaman akidah, gitu. Jadi kita harus memahami bahwasanya perbuatan yang kita lakukan di alam dunia ini itu karena Allah Subhanahu wa taala yang itu mengizinkannya dan menggerakkannya. Jadi jika kita berbuat taat itu bukan karena bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena kita benar-benar ingin sendiri, dan bukan karena kita dengan usaha kita bisa taat, bisa ibadah, bukan. Jadi kita bisa taat dan kita bisa sholat, beribadah dan lain sebagainya, itu karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk berbuat taat. Kalau Allah Subhanahu wa taala mboten kersa, tidak mau untuk kita sebagai hambanya ini berbuat taat, bisa sholat, bisa melakukan ibadah dan lain sebagainya, ya kita tidak bakal bisa, gitu. Jadi kalau kita mau berbuat taat dan lain sebagainya, itu sesungguhnya hakikatnya Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan dan menggerakkan. Meskipun kita ada amaliyah hati di situ, ada yang namanya ada yang namanya kecenderungan ingin berbuat taat. Maka dari itu, dan hati pun itu juga yang membolak-balikkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu terdapat doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, yang wahai Allah yang itu maha membolak-balikkan hati. Maka dari itu tsabbit qulubana, teguhkanlah hati-hati kita itu pada agamamu. Jadi kalau kita banyak berbuat taat, banyak berbuat ibadah, jangan kita merasa ini karya saya sendiri, keinginan saya sendiri. Bukan Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungannya, boten. Karena kita ibadah itu Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan dan menggerakkan kita untuk beribadah. Maka dari itu kita jangan merasa kita sudah beribadah banyak, betul. Kalau itu karena fadl, karena karunia dan fadilah dan rahmat yang Allah berikan, kita bisa bertasarruf, kita bisa melakukan suatu hal yaitu muwafiq, yang itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan lutf, merupakan hal yang itu kasih sayang Allah terhadap kita, sehingga kita bisa melakukan ibadah. Karena jika Allah tidak memiliki kasih sayang di situ, ya kita akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat seperti itu. Jadi kita jangan pernah merasa aku sudah sak miliar sakeh, aku sembah kaji, aku sholat terus nang ndi. Jadi jangan kita merasa seperti itu, karena itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dan yang menginginkan. Kalau enggak menginginkan dan menggerakkan, ya tidak bakal bisa seperti itu. Baik, wassalatu wassalamu ala afdhalir rusul sayyidi waladi Adam sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi adada ma jara bihil qalam. Jadi sholawat dan setelah basmalah hamdalah sholawat. Nah, ini merupakan adab untuk taklif, adab menulis, dan adabul kalam, adab untuk berbicara. Wassalatu wassalam, sholawat serta salam ala afdhalir rusul, terhadap rasul yang paling afdol, sayyidi waladi Adam, yang itu merupakan
merupakan pemimpin para anak Adam, Sayyidina Muhammadin, Sayyidina pemimpin kita Nabi Muhammad wa alihi dan keluarganya, wa ashabihi dan para sahabatnya, wa azwajihi dan para istri-istrinya, wa dzurriyyatihi dan keturunannya, adada ma jara bihil qalam, sebanyak apa yang bisa dituliskan oleh kolam, apa yang bisa dituliskan oleh pena dimanapun. Maka dari itu banyak sekali maksudnya. Intinya maksudnya banyak sekali. Ini penting mengapa kita mengetahui Nabi adalah afdhalur rusul, karena Nabi itu diciptakan itu sebaik-baiknya ciptaan, afdhaluhum khuluqan wa khalqan. Jadi afdhaluhum yang sifatnya itu terbaik, paling afdal, dan juga khalqan, dan juga perangainya, jadi badannya itu juga yang terbaik. Jadi Nabi Muhammad ini juga disebut Sayyid waladi Adam. Mengapa disebut Sayyid? Mengapa tidak Sayyidan koyo nganu? Nah, itu banyak orang kalau yang ini alergi terhadap Sayyid. Kata-kata Sayyid. Ini penting kita ketahui mengapa kok ada orang nulis kata Sayyid. Sayyidina koyo NU. Jadi Sayyid ini yang memberikan gelar adalah bukan orang, bukan ulama. Sayyid ini yang memberikan gelarnya itu adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu pernah pernah bersabda bahwasanya ana sayyidi waladi Adnan. Saya ini adalah sayyid. Jadi sayyid adalah pemimpin, waladi Adnan, jadi para keturunan Adnan. Atau ana sayyidi waladi Adam, atau saya ini adalah pemimpin walad, anak keturunannya Nabi Adam. Jadi pemimpinnya para anak keturunannya Nabi Adam. Semua manusia itu dipimpin oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama mengapa disebut Sayyid, karena Kanjeng Nabi memang yang berkata sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, ini penting. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Apa yang itu datang kepada rasul-rasulmu, ini ayat Allah Subhanahu wa taala, apa yang datang kepada urusan agama yang itu disuruh dan itu ada pada rasulmu, maka itu khudhuhu, maka itu ambillah. Nah, ini ayat Allah. Maka dari itu kalau ada Sayyid, ini karena Nabi, Kanjeng Nabi yang memberikan gelar pada dirinya sendiri. Nah, kita sudah terima saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karena memang Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mengapa kok dinamai pemimpin semua anak keturunan Nabi Adam? Karena memang di akhirat kelak, ketika di padang mahsyar terdapat orang-orang kesusahan, orang-orang semuanya kesusahan, akhirnya meminta tolong. Semua umat manusia ini berbondong-bondong minta tolong ke Nabi Adam. Ke Nabi Adam, saya nggak bisa, karena saya dulu memakan bakhuldi, mengikuti godaan setan, akhirnya saya diturunkan ke muka bumi. Nah, seperti itu. Lalu berpindah-pindah kepada nabi-nabi, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, semuanya bilang tidak bisa. Akhirnya yang bisa memberikan itu kemudahan di padang mahsyar ini sangat susah nih. Padang mahsyar niku bayangkan mataharinya jaraknya sejengkal. Niku panasnya kaya ngopo. Itu semua makhluk hidup, semua manusia di padang mahsyar, besok kita di padang mahsyar akan kesusahan. Potong bayangke mawon sakniki nek napa niki matahari niku akhir-akhir niki mun nganu kok do panas banget. Kula niku sampai lele-lele teng Jombang kula niku do mati. Pun 10 tahun niku do mati malah banyune kepanasan. Saking panasnya. Niku ngomongnya sak jengkal matahari itu. Nah, ini kan sangat panas sekali.
Akhirnya diceritakan kisahnya aneh-aneh. Di sana bahwasanya diceritakan bahwasanya ada yang keringatnya semata kaki atau selutut atau sedada. Ada keringatnya yang bikin dia tenggelam sendiri. Jadi kisahnya sangat bermacam-macam. Maka dari itu karena ada kesempitan yang sangat-sangat tersebut, maka orang-orang pada minta tolong sama sinten kali orang-orang yang ada di situ. Dan orang-orang spesial di situ ya para nabi itu tadi, nabi dan rasul. Dan semuanya menolak dan bilang gak bisa. Aku kepiye iki ya soalnya. Yang akhirnya dimintai tolong, dimintai syafaat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus sujud kepada Allah, minta tolong, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ini selamatkan umatku, seperti itu. Dan akhirnya dalam hadis tersebut diriwayatkan, irfa' ra'sak, tegakkanlah kepalamu, wasal tu'ta, dan mintalah maka kamu akan diberi, wasfa'atu syafa', dan berilah syafaat dan mintalah syafaat maka kamu akan diberikan syafaat. Dan akhirnya karena syafaat Kanjeng Nabi ini, semua makhluk, semua manusia ketika itu diberikan keselamatan, semua muslim itu diberikan keselamatan. Dan syafaat inilah yang dinamakan syafaat uzma, syafaat yang paling agung, syafaat yang tidak ada bisa satu orang pun yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memintanya dan mendapatkannya kecuali Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebab mengapa menjadi pemimpin, mengapa Sayyid waladi Adnan, waladi Adam, mengapa saya pemimpin anak dan cucu Adam. Yang kedua itu, yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW selalu memberikan syafaat menjadi orang yang pertama kali masuk surga. Maka dari itu dinamai pemimpin karena dinamakan Sayyid, pemimpin karena pertama kali masuk surga. Nah itu, dan yang lain-lainnya mengikuti di belakangnya. Maka dari itu inilah mengapa salah satu sebab-sebab mengapa kok dinamakan Sayyid, bukan karena bukan karena memang ini perintahnya Kanjeng Nabi itu sendiri dan istimbat para ulama. Baik, lalu selanjutnya adalah amma ba'du ini adalah kalimat untuk fasilah, kalimat untuk memisahkan antara muqaddimah dan selanjutnya. Amma ba'du fayaqulu murtakibudz dzunub Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Asy-Syafi'i. Jadi maka berkatalah sapa al-murtakibudz dzunub, yang senantiasa itu berbuat dosa, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi namanya itu sendiri. Jadi ini penting ya. Kenapa kok di sini kok Imam Nawawi melakobi atau marabi dirinya sendiri sebagai murtakibudz dzunub, sebagai orang yang itu senantiasa berdosa. Mengapa? Loh, iki ulama gede kok ngomong kok gelarnya orang profesor, orang kiai, fayaqulu kiai, atau bilang kultu ana. Ngomong kok saya enggak bilang saya berkata, apa kok bilang aku berkata. Ini penting. Ini merupakan salah satu adabnya para ulama. Adab ini sangat penting dalam Islam karena adab ini adab qabla kulli syai', al-adabu qabla kulli syai'. Adab itu sebelum dari segala sesuatu. Wa al-adabu qabla al-ilm. Dan adab itu harus dipelajari sebelum ilmu. Dan Imam Malik ketika itu diriwayatkan, wallahu a'lam, kurang lebih demikian, talabtu
sana. Saya mencari adab untuk belajar adab. Imam Malik loh ini. Imam Malik belajar adab 20 tahun. Wa talabul ilma khamsa sanawat. Jadi aku mencari ilmu itu 5 tahun. Mencari ilmu 5 tahun. Jadi adab itu 20 tahun dan ilmu 5 tahun. Falaula an aj'al kullaha lil adab. Maka aku menyesal mengapa tidak menjadikan semuanya itu untuk saya mencari adab. Ini sangat Masya Allah. Imam Malik yang memiliki Muwatta, pendiri mazhab Malik bin Anas, itu sampai berkata inilah pentingnya adab. Dan Imam Abu Hanifah ketika itu tidak berani menselonjorkan kakinya kepada mengarah ke rumah gurunya Al-Waqi' bin Jarrah. Tidak berani nonjor kewan ngomai rawani, padahal itu omai, bukan orangnya. Jadi seperti itu. Inilah adabnya para imam-imam, yaitu ilmunya mutabar, yang ilmunya akan selalu ada, yang selalu diingat, barokah. Inilah salah satu adab. Dan ini juga salah satu adab murtakibul dzunub, melakopi marabi dirinya itu sebagai pendosa. Karena ini merupakan yang namanya tawadhu. Merupakan tawadhu. Tawadhunya Syekh Nawawi. Dan juga mengapa kok tidak ulama menyebutnya ana atau saya atau aku? Mengapa tidak ana dan ana selalu ana? Karena mengapa tidak selalu orang-orang ini berkata ana dan ana? Karena ana ini merupakan perkataannya iblis. Ana khairun minhu. Maka iblis berkata saya lebih baik darinya. Ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam dan tidak mau, ia berkata ana khairun minhu. Saya lebih baik darinya, dari Adam itu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, lebih baik. Dan kau hanya menciptakan Nabi Adam itu dari seonggok tanah. Nah, ini sangat penting. Dan ana, sikap ke ana-anaan, ke aku-akuan, inilah sebut ananiyah dalam Islam. Ananiyah, ke aku-akuan. Oh, aku loh, aku loh. Nah, sikap-sikap inilah yang ini dinamakan ananiyah, yang itu akan merujuk kepada sifat takabur dan sombong. Maka dari itu banyak ulama yang mengatakan al-faqir itu orang yang membutuhkan. Al-faqir itu maksudnya saya, maksudnya al-faqir. Nah, seperti itu. Itulah salah satu adab para ulama, dan maka dari itu kita harus juga mencontohnya. Hadza fayaqulu hadza syarhun an masail Syekh al-Imam Abi Laits al-Muhaddis al-Mufassir al-ma'ruf bi Imamul Huda Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi as-Samarqandi. Jadi mengatakan bahwa ini hadza itu ini maksudnya adalah kitab ini adalah syarhun, adalah syarah atau penjelasan an ma'ani, an masail, dari masalah-masail Syekh al-Imam Syekh Imam Abi Laits al-Muhaddis. Abi Laits itu adalah lakabnya, namanya al-Muhaddis itu gelarnya, beliau adalah seorang yang pakar hadis, al-Mufassir dan pakar tafsir, al-Ma'ruf yang itu namanya terkenal di Imamil Huda dengan imam yang itu memberikan petunjuk, Nasr bin Muhammad bin Ahmad, namanya Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim al-Hanafi, mazhabnya itu Hanafi, Imam Abu Hanifah, As-Samarqandi dari Samarkand. Tadi sudah dibahas As-Samarqandi. As-Samarqandi itu daerah Asia Tengah sana, daerah sekitar di Uzbekistan, Asia Tengah. Dan kitab Samarqandi ini tadi ya yang sudah dijelaskan di depan tadi merupakan salah satu rujukan kitabnya Kiai Jazuli bin Mas'ud, yaitu merupakan muridnya Kiai Haji Ahmad Dahlan,
yang itu senantiasa diajarkan dari dulu hingga sekarang. Baik, itu adalah namanya. Dan setelah merujukkan kepada ini kitab itu, lalu Imam Nawawi berdoa, wallaha as'alu ayyanfa'a bihi kullaman talaqqahu biqalbin salim. Nah, wallah, jadi ya Allah, ini adalah khitab ya, aslinya wallah wa ya Allah. Jadi ya Allah, as'alu, aku meminta ayyanfa'a bihi, semoga dengan kitab ini orang-orang yang mantalaqahu, kullu mantalaqahu, setiap orang yang itu belajar kitab ini bi qalbin salim, dengan memiliki hati yang itu lurus, benar-benar mau belajar, semoga kitab ini bermanfaat. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya itu, menjadikan Imam Nawawi, Syekh Nawawi ini menjadi orang yang ikhlas liwajhil karim, untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Innahu raufur rahim. Jadi pentingnya ikhlas ini sangat penting ya. Mengapa kok kitab-kitab buku-buku orang-orang zaman sekarang itu tidak bisa bertahan kecuali hanya sebentar, dan kitab-kitab orang-orang zaman dulu itu kenapa kok bisa bertahan lama? Jadi kitab-kitab yang biasa niki pun pinten tahun niki syarah Masail Abilah ini yang sudah lama sekali. Dan juga kitab-kitab seperti Riyadhus Shalihin, terus itu kan kitab-kitab ulama-ulama zaman dulu. Kenapa kok masih bisa bertahan sampai sekarang? Ini penting. Disinilah yang namanya pentingnya ikhlas. Jadi mengapa kitab itu bertahan? Karena ulamanya, pengarangnya mengarang itu karena ikhlas. Maka dari itu Syekh Nawawi memohon bahwasanya pada Allah supaya hatinya itu ikhlas. Karena dengan ikhlas kitabnya bisa bertahan, dipelajari hingga kapanpun itu, dan ilmunya senantiasa nyambung dan pahalanya juga nyambung dan kepada beliau. Inilah pentingnya makna ikhlas. Seorang wali pernah ditanya bahwasanya di dalam suatu perpustakaan besar itu pernah ditanya, ini kitab ini peteng kabeh, tapi ada beberapa yang bercahaya, dan yang paling padam cahayanya adalah kitabnya Imam Nawawi. Nah, ini Imam Nawawi yang itu merupakan Imam Nawawi ad-Dimashqi. Ini orang ngerti nih saya ngomong nih orang-orang yang itu sudah ma'rifatnya tinggi nih. Nah, jadi seperti itu dikisahkan. Jadi karena pentingnya ikhlas, ini dulu diceritakan bahwasanya kitab Jurumiyah ini, kitab Nahwu itu kitab Dawud As-Sunhaji, itu orang Maroko nih di Fes. Saya pernah mengunjungi, itu pernah kitabnya ini dites iki nek aku ikhlas kitabnya tak buang ning kali ra bakal balik meneh. Nek aku ra ikhlas tak buang ning kali ra bakal balik meneh. Akhirnya kitab tersebut setelah ditulis dan lain sebagainya dibuang ning kali, dan akhirnya dan kula ngilingi niku kali ini niku teng Maroko niku. Nah, itu dibuang dan akhirnya kitab itu bicaranya akhirnya bisa kembali. Nah, itu dan bisa akhirnya kitab tersebut langgeng dan ada sampai sekarang. Nah, itu karena apa? Karena ikhlas. Sampai ngono kuwi sampai seperti itu dulu ulama itu menguji keikhlasan hatinya. Dan juga Imam Malik bin Anas juga demikian. Iki nek misalkan ini kitab tak misalkan yang banyu, misalkan kok hilang, engko tulisannya hilang, maka aku ora ikhlas. Dan nek misalkan tulisan tetap ikhlas. Jadi setelah dilemparkan kitab Muwatta itu diambil, dan masih memang ada beberapa yang itu hilang, hadisnya hilang, tintanya hilang, dan tapi cuma hanya sedikit berapa hadis itu, dan selebihnya itu masih ada. Nah, ini karena orang zaman dulu, ulama zaman dulu ini ngetes bagaimana dirinya ini ikhlas. Inilah kisah-kisah ulama dulu. Semoga kita semua menjadi
umat kita semua yang menjadi jamaah yang bisa memanfaatkan kitab ini, bisa kita dengan kitab ini, mengetahui kitab ini, meraih benarnya iman, sahihnya iman sesuai yang sudah kita ambil dan kita pelajari dari ulama-ulama Muhammadiyah dan juga diambil dari ulama Muhammadiyah itu dari salah satunya kitab ini. Pramila mangkatan wonten ing enjang punika menawi kathah perintah wontenipun nyuwun ageng samudra pangsani. Pramila niki sampun jam 7 nggih, jam 7 niki badhe pamit rumiyin. Makatan al-fastaghfirul khairat min kulli ma yashurun. Wassalamualaikum warahmatullahi